pandangan Ustadz tentang Perpu nomor 2 2017, Perpu Ormas. Ormas-ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi, muncul. Kenapa? Itu janji Allah. Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad dari agama ini, na'udzubillah, 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 fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan ganti dengan kaum yang lain. Maka tak pernah ada hilang. Pergi saya ke Makassar, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Pontianak, ada kelompok yang suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi saya ke Palembang, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Pergi ke Cibubur, ada kelompok suka pengajian, mereka undang ustaz. Kelompok-kelompok ini akan tetap terus ada. Mereka bukan ustaz, mereka insinyur, mereka dokter spesialis, mereka orang-orang kaya konglomerat, tapi jiwa mereka jiwa ustaz. Casingnya tidak ustaz, celana jeans, bajunya jaket kulit, tapi signalnya ustaz. Ada pula bajunya koko, isinya hantu. Anak-anak bapak ibu yang tak punya bakat jadi ustaz, tak perlu dia jadi ustaz, tapi dia akan mengundang para ustaz di masa akan datang, mengajarkan talaqi hadis, mengajarkan tajwid, mengajarkan bagaimana membaca Quran yang benar. Dia talaqi qiraat dengan Imam Istiqlal. Nah, itu yang penting ke depan. Apa makna kemenangan, kekalahan dalam perjuangan Islam? Kalahkah Habib Rizik? Kalahkah Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati yang dicampakkan ke Cape Town Afrika Selatan, mati dalam pengasingan? Kalahkah Omar Mokhtar yang digantung oleh Mussolini? Kalahkah Said Kutub yang digantung oleh Gamal Abdul Nasir? Tidak kalah. Kalah adalah ketika engkau berturutkan hawa nafsu. Menang adalah ketika kau melawan hawa nafsu. Walaupun kalah di mata manusia, walaupun kau mati di tiang gantungan. Makanya ketika orang berkata, dia mati, dia mati, dia mati, turun ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Menang ketika berhasil mengalahkan hawa nafsu. Subuh ini kita semua menang karena kita berhasil mengalahkan nafsu. Tidur. Apakah subuh besok kita akan tetap menang? Minta istiqomah, insya Allah. Biasanya insya Allah Indonesia tidak. Ke Mesir sama seperti pergi ke mall. Kalau kita mau pergi ke mall, mesti kita tetapkan target, saya pulang bawa apa. Kalau mau ke mall itu cari buku, kebetulan ada toko buku dalam mall, fokus dapat buku, pulang. Karena kalau tidak kita akan pergi ke lantai 1, lantai 2, sibuk main game, akhirnya waktu habis mall tutup, buku tak terbeli. Saya sarankan fokus pada 5 poin. Yang pertama, sukses studi. Sukses studi, S1, LC, S2, MA, S3, doktor. Dapat 3-3-nya, bagus. Bahkan ada yang sampai dapat 4. S1, S2, S3, istri, anak. Afdal. Sukses tadi. Yang kedua, sukses talaqi. Ijazah itu mangkoknya, talaqi itu isinya. Masyarakat Kalimantan Timur menunggu ledakan bom atom yang akan pulang. Akan pulang alumni Al-Azhar, LC, MA, doktor. Mereka menunggu hafalan Qur'anmu. Mereka menunggu bacaan kitabmu. Mereka menunggu kau menggelegar. Tiba-tiba kau disuruh maju jadi imam ke depan. Mereka sudah menunggu ayat apa yang kau baca. Tiba-tiba, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inna a'tai. Kata dia. Hebat lagi imam kecamatan kami, kata dia. Sukses talaqi. Kalau di sini kau sudah talaqi baca Quran qiraat Hafs an Asim, talaqi qiraat Warsh, talaqi qiraat Qumbul, talaqi qiraat Ibnu Katsir, banyak qiraat. Selama ini baca hadis hanya dari buku, namanya wijadah. Maka mulailah engkau pakai sama, simak, mendengar langsung. Sampai kau bisa meriwayatkannya haddatsana wa akhbarana wa amba'ana.
Qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Ila qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau engkau yang membacakan hadis itu, maka saat meriwayatkannya kau katakan akhbarana. Tapi saat itu gurumu membaca lalu kau mendengar, maka saat meriwayatkannya katakanlah haddatsana. Talaqi hadis kepada para masyayikh. Di sana ada Syekh Muhammad Abu Hashim, murid Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Di sana ada Syekh Ali Jum'ah. Ada sanad dari belahan barat Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ada sanad dari belahan timur Syekh Yasin Al-Fadani. Kedua sanad ini bertemu dalam kepala Syekh Ali Jum'ah. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis satu kitab sirah dzatiyah, biografi dia. Ditulisnya di situ, min talamidhi, di antara murid-muridku adalah Syekh Ali Jum'at kana karimal khuluqi. Ali Jum'ah adalah muridku dan akhlakul karimahnya luar biasa. Talaqi dengan mereka. Datanglah Syekh Albani mengatakan hadza haditsun dhaif, hadza haditsun dhaif, hadza haditsun dhaif. Datang Syekh Mahmud Said Mamduh, apa kata beliau? Bal sahih bi jami'i syawahidihi wa mutaba'atihi. Ternyata Syekh Albani baru membaca satu tarik jalur, lalu dia hukumkan hadis itu dhaif. Sementara hadis itu ada syawahid dan mutaba'atnya. Irtaqat darajatuhu ila haditsil hasan. Derajatnya bisa naik kepada hadis hasan. Maka dibahaslah itu oleh Syekh Mahmud Said Mamduh dalam kitab At-Ta'rif bi Awhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. 7 jilid. Orang yang masih hidup di Mesir. Maka talaqi. Bulan Juli habis ujian, Agustus, September, 3 bulan libur, habiskan waktu untuk talaqi. Pasang target. Libur semester 1, khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Libur semester 2, khatam kitab ini. Saya tak ingin mendengar, gimana kabar anak-anak Kalimantan Timur di Kairo waktu Juli, Agustus? Alhamdulillah Ustaz, dapat tiket pulang semua. Sukses studi LCMA doktor. Sukses talaqi. Nanti kalau kalian talaqi berijazah, nanti pulang ke Samarinda, kalian pede untuk buka majelis. Majelis apa yang ada di sana? Majelis Arba'in Nawawi. Sanadmu bersambung kepada Imam Nawawi. Majelis apa di sana? Majelis Bulughul Maram. Sanadmu bersambung kepada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sanad kita apa? Di sana mengkaji tentang At-Targhib wa Tarhib. Sanadmu bersambung kepada Al-Hafiz Al-Munziri. Di sana apa? Di sana Al-Adhkar. Sanadmu bersambung kepada Imam An-Nawawi. Dengan itu ada ikatan emosional. Melanjutkan tradisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, sukses metodologi. Metodologi pengajaran bahasa Arab untuk orang non-Arab. Karena nanti ketika kita pulang ke kampung halaman, kita diminta ke kampus untuk ngajar bahasa Arab. Sedangkan kita dari Fakultas Usuluddin, Fakultas Syariah. Kita tidak bidang kita bahasa Arab. Apalagi mengajarkan bahasa Arab, itu ada metode caranya. Dan di sana ada itu. Ambil kursus pengajaran metodologi. Metodologi tahfiz Quran. Macam-macam metode ada di Kairo. Karena nanti setelah pulang kita akan buka rumah Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Bagaimana kita mau mengajarkan? Memang kita di Al-Azhar diwajibkan ngapal Quran. 1 tahun 2 juz kami dulu. Tapi nanti cara menghafalnya, cara membuat anak-anak menjadi hafal, kita tak punya metodenya. Pelajari itu. Ada metode tabarok. Macam-macam metode yang terkenal. Jangan sampai ketika kita pulang, kita tak membawa apa-apa. Yang kita bawa cuma Tokmiyah bil bait. Yang keempat, sukses organisasi. Aktif nanti di PPMI, Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, aktif nanti di PCNU, aktif di Muhammadiyah, aktif di KMKM, aktif di lembaga kajian tafsir, kajian fikih, usul fikih. Untuk apa? Supaya terbiasa berorganisasi. Mana tahu nanti pulang jadi ustadz, tiba-tiba dicalonkan orang jadi presiden. Jadi kita sudah tidak gagap lagi secara organisasi. Mana tahu pulang nanti tiba-tiba bisa jadi anggota legislatif. Kita bagi-bagi peran. Tidak selamanya dakwah ini selesai hanya dengan ceramah.
Buktinya dengan ceramah, mari kita tolong Timur Tengah, mari kita bantu mahasiswa yang mau ke Mesir. Nggak selesai. Tapi dengan kekuasaan, nggak perlu ceramah, tanda tangan, keluar 0,5 miliar. Itu baru 1 tanda tangan, kalau sampai 3 kali. Sukses studi, sukses talaki, sukses metodologi, sukses organisasi, yang terakhir adalah sukses komunikasi. Tak ada gunanya banyak ilmu tapi komunikasimu jelek. Apa kata orang? Aku salut dengan dia itu. S1, S2, S3 Azhar, hafal Quran, tapi sombongnya minta ampun. Cukuplah sekali jumpa sama dia, mau muntah aku nengok mukanya. Komunikasi kita mesti baik. Belajar. Alhamdulillah nanti adik-adik selama di sana ketemu dengan semua orang. Jumpa orang Aceh, jumpa orang Jawa, jumpa orang Sunda, jumpa orang Makassar, jumpa orang Banjar, tak usah ke sana, sini banyak. Jumpa dengan orang Melayu dengan berbagai macam karakternya ada. Anak-anak KPMJB, Kekeluargaan Masyarakat Jawa Barat, orangnya lembut-lembut sampai nggak kedengaran suaranya. Apa kabar? Ketemu pula sama orang Medan. Bertamulah orang Jawa ke rumah orang Medan. Udah siap dia masak, kata orang Medan, makan, makan, makan. Terkejutlah semua orang Jawa. Saya yang menjelaskan. Saya bilang tuh mereka bukan marah, memang suaranya begitu karena di sana angin kencang. Jumpa sama kawan-kawan kita dari Makassar. Tapi nanti setelah pulang itu akan menjadi keindahan yang luar biasa. 22 tahun perjalanan, hari ini saya keliling. Alhamdulillah, dari mulai Aceh sampai wilayah timur Indonesia, semua yang mengatur jadwal saya itu semuanya adalah kembali ke sahabat-sahabat alumni Al-Azhar. Di dunia kita bersahabat, di dunia kita berteman, di akhirat kita akan bertetangga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasanya nasihat cukuplah sudah. Adapun nanti bagaimana pulang, kami pun dulu tak tahu, tak pernah terpikir pulang akan jadi apa. Yang kami pikirkan dulu gimana supaya hafalan Quran dengan kitab ini selesai ujian. Beasiswa tak putus. Karena kalau sampai tidak naik tingkat 3 kali, DO. Kalau sudah DO, beasiswa putus, tiket pulang tidak dapat, siap-siap membuat rakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Ketakutan. Tak pernah terpikir. Pernah tak Ustaz dulu terpikir akan menjadi penceramah pergi ke sana kemari? Enggak. Pikiran saya dulu simpel aja. Pulang ke kampung, cari tanah, buka kolam ikan, tanam berkebun, buat pengajian, ngajar ngaji, itu simpel saja. Tak pernah terpikir macam-macam. Iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu iyyah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha. Balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha, bantuan stimulan beasiswa Kaltim dan bantuan biaya transport 550 miliar. Kok Ustaz ingat? Itu saya baca. Ada lomba debat seluruh orang-orang di dunia ini. Diadakan Qatar debat di Qatar, Doha. Tiba-tiba yang juara debat itu bukan orang Mesir. Yang juara debat itu orang dari Kalimantan Timur. Artinya apa? Prestasi. Jadi kalian cetaklah karena prestasinya, maka negeri ini akan, saya yakin dan percaya, Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.